Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Eksekusi sebuah rumah di Kabupaten Aceh Tenggara diwarnai kericuhan antara warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane. Seorang pria lanjut usia yang bekerja sebagai ahli pengobatan alternatif justru memperkosa pasien saat ditinggal keluarganya. Sejumlah kampung atau desa di Kabupaten Aceh Timur bersiap menerima digitalisasi sebagai upaya pembentukan kampung digital. Sampai bulan 24 Mei 2020 DPMD Sejumlah kampung atau desa di Kabupaten Aceh Timur dipersiapkan menuju desa digital untuk memudahkan pengelolaan anggaran. Desa digital juga mendukung transparansi dan akuntabilitas guna menumbuhkan kepercayaan publik. Kampung digital merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2025. Sebanyak 513 desa di Aceh Timur bersiap menuju desa digital dengan berbagai pengembangan teknologi informasi. Untuk menuju kampung digital, pelatihan dan pengembangan laman situs pun digelar. Ratusan operator dari berbagai desa diikutsertakan pada pelatihan ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengeksekusi peraturan tersebut adalah melalui web desa. Di sana nanti akan ada informasi-informasi yang berkaitan sangat perlu tentang perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di kampung. Program ini mendapat dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Aceh Timur. Laman situs kampung akan memudahkan setiap desa mempromosikan program dan potensi unggulan masing-masing. Laman situs kampung bisa membebaskan ketertinggalan informasi dan bisa berinovasi meski desa tersebut berada di pedalaman. Sejauh ini masih membutuhkan waktu untuk membangun kampung digital yang handal dan bermanfaat bagi warga. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Embarkasi Haji Aceh mulai memberangkatkan para jemaah calon haji JCH ke Arab Saudi. Sebanyak 393 jemaah calon haji JCH yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar pada Minggu pagi. Pesawat yang membawa para JCH asal kota Banda Aceh meninggalkan landasan pacu Bandara SIM pukul setengah 8 pagi waktu setempat. Para tamu Allah dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada pukul setengah 12 siang waktu Arab Saudi atau pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Sejumlah panti pijat refleksi di kota Banda Aceh diduga menyalahi ketentuan. Beberapa panti di Tenggarai kerap dijadikan tempat tindak kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini mendorong petugas gabungan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH bersama BNN Kota Banda Aceh menggelar razia. Kelima tempat tersebut berada di kawasan Penayong dan Lamtemen. Kasus HIV dan AIDS di Losemawe terus meningkat setiap tahun. Perilaku pergaulan bebas diduga merupakan salah satu penyebab dan pemicu penularan HIV dan AIDS di kalangan masyarakat. Pergaulan bebas berlawanan jenis hingga hubungan sesama jenis menjadi pemicu penyakit menular tersebut. Sebagian besar penderita merupakan laki-laki dewasa.
Sejak tahun 2006 hingga pertengahan Mei 2025, penderita HIV mencapai 96 kasus, sementara kasus AIDS telah mencapai 60 kasus. Sehingga kasus HIV/AIDS di Kota Lok Sumawe semakin mengkhawatirkan. Dinas Peternakan Hewan Aceh Besar menilai persediaan hewan kurban di Kabupaten Aceh Besar berlebih dibandingkan kebutuhan di daerah itu. Sehingga dipastikan hewan untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini akan mencukupi untuk kebutuhan Kota Sabang dan Kota Banda Aceh. Lebih dari 3.000 ekor sapi tersedia untuk kebutuhan kurban warga di Aceh Besar. Selain sapi dan kerbau juga ada domba dan kambing. Aksi nekat pelaku pencurian kabel milik PLN dibekuk tim Reskrim Polres Lok Sumawe. Dua pemuda yang tertangkap basah sedang menggali kabel di salah satu lokasi ditangkap meski sempat kabur dari kejaran petugas. Rekaman video saat tim Polres Lok Sumawe mengejar dua pemuda yang diduga sedang mencuri kabel milik PT PLN. Dua pemuda sedang menggali tanah di pinggir jalan lintas timur Sumatera, Desa Panggoi, Kota Lok Sumawe. Sejumlah tenaga honorer kategori R3 yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahap 1 mendatangi kantor DPRK Aceh Singkil. Mereka mempertanyakan kepastian pengangkatan yang hingga kini belum jelas. Kedatangan 195 pegawai honorer ke Komisi 1 DPRK Aceh Singkil karena kepastian nasib mereka tidak pasti, sehingga mereka terpaksa mengadu ke wakil rakyat untuk memperjuangkan status pegawai. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Tengah menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri. Desakan tersebut disampaikan atas dugaan keterlibatan jaksa dalam program pelatihan life skill yang didanai dari anggaran desa. Unjuk rasa yang digelar pada Senin lalu diwarnai orasi. Mereka bergantian menyuarakan pendapatnya sambil membawa spanduk bertuliskan kecaman kepada jaksa. Datang pada guru besar untuk Kritikan terhadap kebijakan Menteri Kesehatan Menkes terus bergulir. Sejumlah mahasiswa dan sivitas akademik Fakultas Kedokteran FK Universitas Syah Kuala Banda Aceh juga mengkritik kebijakan Kementerian Kesehatan. Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka di depan kampus pada Selasa sore. Mereka juga mengenakan pita hitam sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi dunia kedokteran. etika dan akademik penuh kritik. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.